jasad dari tubuh si Andi ini sudah sangat amat mengenaskan guys. Bagian kepala dan bagian badannya itu terpisah. Bagian wajah itu seperti orang tercabik-cabik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang daerah terpencil yang dimana daerah itu memiliki cerita horor dan mistis. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, kali ini gue mau bawain cerita tentang ritual pesugihan kebun jagung. Cerita ini diangkat dari cerita daerah yang sudah melegenda di daerah terpencil atau daerah pelosok di daerah Jawa Barat, yang dimana dikisahkan ada dua anak laki-laki bernama Budi dan Andi. Jadi guys, di kampungnya Budi dan Andi ini itu terkenal banget sama yang namanya petani kebun jagung. Memang sebagian besar orang-orangnya itu bercocok tanam ataupun bertani jagung. Jadi guys, pada saat itu waktunya panen jagung tiba. Yang dimana kalau misalnya panen jagung tiba itu guys, itu banyak banget jagung-jagung yang emang berserakan di mana-mana. Dan Budi sama Andi itu memanfaatkan momen itu untuk mengambil sisa-sisa dari jagung-jagung yang memang dipetik oleh petani jagung tersebut guys. Pada waktu itu tuh jam tuh sudah menunjukkan jam 6 sore, tepatnya tuh kayak udah mau maghrib lah. Kalau kata orang zaman dulu tuh kayak mau maghrib tuh kan kayak sanekala ibarat katanya. Nah, si Budi ini udah ngomong nih sama si Andi. Di kayaknya kita udahan aja lah, kata si Budi nih. Kayaknya bentar lagi maghrib terus malam, udah gitu kita masih ada di kebun jagung. Nah, si Andi ini orangnya tuh ngeyel. Perasaan Budi tuh udah ngerasa nggak enak guys. Yang dimana Budi merasa tuh langit udah semakin gelap. Udah detik-detik menjelang maghrib, si Budi ini mencium bau kemenyan. Kemenyan yang emang sangat amat nyengat. Tapi tuh si Budi pas lagi ngambil jagung-jagung ya, dia tuh sempat berhenti dulu guys. Dia kayak menelusuri wanginya gitu. Ih, wangi, ini wanginya kok nyengat banget. Kayak kata dia tuh serasa wangi kemenyannya itu tuh bener-bener ada di depan hidungnya dia gitu. Nah, si Budi ini manggil lah si Andi. Di, kayaknya gue tuh nyium wangi kemenyan gitu. Nah, terus si Andi ini bilang, itu halusinasi aja, udah cepetan ambilin, abis ini kita pulang. Si Andi bilang gitu. Nah, pada saat si Andi sibuk ngambilin jagung-jagung tersebut, si Budi ini ngerasa hatinya dia tuh kayak ada yang manggil gitu. Jadi tertuju sama satu tempat yang menurut dia itu sumber dari wangi kemenyan tersebut. Perlahan Budi ini mulai mendekati wangi-wangi kemenyan tersebut nih guys. Budi ini mulai melewati Andi yang sedang sibuk ngambil jagung tersebut. Nah, pada saat Budi berjalan menyusuri jalanan yang isinya tuh kayak pohon jagung semua yang udah ditebas-tebasin sama petani, dari kejauhan ya sekitar jarak 3 meter, si Budi ini ngeliat ada nampan berisikan kuali. Nah, terus kualinya itu memang ada yang ngebakar menyan. Akan tetapi guys, selain ada kuali, Budi juga melihat di nampan tersebut itu ada sesajen seperti kembang 7 rupa dan 2 bangkai ayam yang sudah disembelih. Dan nggak cuma situ aja guys, si Budi ini ngelihat ada sosok makhluk
yang ngebelakangin dia. Posisinya tuh ngebelakangin, terus jongkok. Postur badannya itu tuh dia tinggi, hitam, berbulu lebat, kurus, rambutnya panjang. Terus dia tuh lagi makan satu bangkai dari ayam tersebut, guys. Yang dimana Budi itu pas ngeliat kejadian itu, dia tuh langsung yang kayak, dia bingung, apa yang gue lihat gitu. Tapi pada saat si Budi ini mau mendekati makhluk tersebut, seketika makhluk itu tuh berhenti memakan. Yang tadinya dari belakang dia tuh begini kan, kalau posisi dia belakang makan kayak gini kan. Tiba-tiba tangannya itu begini. Jadi tuh kayak makhluk itu tuh tahu dideketin sama si Budi gitu. Nah, si Budi pun ia berhenti di posisinya. Terus nggak lama si Budi ini ditarik sama si Andi. Dan Budi itu kaget, guys. Tiba-tiba Andi itu menarik tangannya Budi dengan sangat kencang. Terus dia tuh ngajakin Budi itu buat lari keluar dari perkebunan jagung tersebut. Pada saat Budi dan Andi ini berlari, si Budi ini sempat menanyakan hal seperti ini kepada Andi. Di, tadi lu lihat itu makhluk apa? Soalnya gue lihat kok aneh ya. Tapi ini posisinya dia sambil lari nih, guys. Sambil pegangan tangan tuh sambil lari gitu. Terus si Andi tuh ngomong kayak gini ke Budi. Udah gak usah lu pikirin. Kita masih belum aman. Kita harus keluar dari kebun ini, baru kita aman. Gak usah tengok ke belakang. Fokus aja kita lari ke depan. Budi yang pada saat itu kebingungan dan bercampur dengan rasa penasaran, nengoklah dia ke belakang. Dan ternyata si Budi ini melihat sosok hitam tersebut itu dalam posisi yang berdiri, tinggi, besar, tapi badannya kurus, rambutnya panjang, dan dia memiliki taring di mulutnya. Dan dia itu senyum menyeringai, seperti menyeringai ingin menerkam dan menyeringai jahat. Gimana sih, guys? Dia tuh senyum kayak gitu. Dan si Budi pas melihat kejadian itu, dia tuh langsung kayak ketakutan. Dia perkencang lagi larinya. Tapi di pertengahan jalan, si Budi ini seperti mendengar ada sosok teriakan anak kecil yang minta tolong dan memanggil nama dia. Bud, tolong. Tolong Bud, sakit. Nah, si Budi kan pada saat lari itu dia bingung. Loh, kok ada yang kenal sama gua di sini? Tapi ini posisinya dia masih lari ya, karena kebun jagung itu luas banget, guys. Kalau nggak salah itu hampir beberapa hektar tuh isinya kebun jagung semua. Dan pada saat itu Budi yang tengah berlari sambil dia berpikir keras, kayak dia mengenal suara itu. Tapi pada saat itu dia tetap bergegas lari untuk pulang ke rumah. Kayak cerita, dia udah keluar dari perkebunan jagung, udah mendekati desa, dan di situ dia udah mulai bisa beristirahat. Dengan nafas yang ngos-ngosan, terengah-engah, Budi bertanya kepada Andi. Andi, tadi lu denger gak sih ada suara anak kecil minta tolong manggil-manggil nama gua, terus dia tuh bilang sakit gitu. Terus si Andi bilang, bukan, itu halusinasi lu aja. Udah ayo pulang, ini udah malam, udah lewat dari maghrib. Udah ayo kita pulang, besok jagungnya kita ambil pagi-pagi. Kata si Andi kayak gitu. Akhirnya Budi sama Andi pulang jalan nih, karena kan jaraknya dari perkebunan jagung itu udah lumayan jauh, guys. Pas pulang itu, jadi antara rumah Budi sama rumah Andi itu cuman jaraknya tuh berseling 3-4 rumah lah. Pertama tuh kayak rumah Budi dulu, dapet 3-4 rumah itu, baru rumahnya Andi. Nah, pas sampai rumahnya Budi, nah si Andi bilang, Bud, lu udah aman, udah lu masuk gitu. Nah, si Budi ini bilang, ya udah lu juga pulang gitu. Nah, si Budi ini ngelihat Andi tuh ya udah, dia jalan pulang ke rumahnya dan masuklah ke rumahnya. Akhirnya pas sampai di rumah, si Budi ini nggak cerita sama orang tuanya kalau dia tuh mengalami hal yang menyeramkan pada saat itu.
tiba-tiba ada yang ngetok rumahnya si Budi. Tok tok tok, dibuka. Nah, ibunya Budi ini, yang Budi dengar itu kayak lagi berbicara sama seseorang gitu. Nah, mungkin Budi rasa ada tamu. Pas Budi keluar, ternyata ibu dari temennya, yaitu Andi. Dan si Budi pas keluar itu langsung ditanya sama ibunya nih, "Bud, tadi kamu main sama Andi nggak?" Terus Budi bilang, "Iya." "Kok Andi belum pulang ya? Belum sampai rumah ya? Kira-kira kamu tahu nggak, Bud? Andi tuh main kemana? Soalnya belum sampai rumah. Ibu khawatir," kata ibunya si Andi nih guys. Nah, si Budi bingung dong. Terus Budi akhirnya ngomong sama ibunya Andi. Dia bilang, "Tadi Andi memang main bareng saya. Dan dia pun sudah pulang. Saya pastikan dia sudah masuk ke dalam rumah, Bu. Jadi nggak mungkin Andi itu nggak ada." Tapi ibunya Andi ini bilang bahwa emang nggak ada, Andi di rumah itu belum pulang dari semenjak siang tadi. Ibunya tuh khawatir karena Andi itu belum makan, belum sholat, belum mandi, dan segala macem lah gitu. Nah, udah singkat cerita, si Budi ini kan bingung ya guys. Loh, si Andi kemana lagi? Perasaan gue tadi dia tuh masuk ke dalam teras rumahnya, ya udah. Terus kita berdua juga pulang aman-aman aja kan. Akhirnya selepas itu ibunya Andi pulanglah ke rumah. Ya udah, kata ibunya Andi, "Makasih ya Budi atas informasinya. Nanti kalau ketemu sama Andi, tolong suruh pulang. Ibu khawatir sama keadaan Andi. Perasaan ibu nggak enak," katanya ibunya Andi. Si Budi ini ngerasa ada yang janggal, ada yang aneh gitu. Nah, ibunya si Budi ini pun bertanya kepada Budi, "Bud, emang tadi kamu itu main sama Andi? Kamu main kemana? Sampai-sampai Andi kok belum pulang ke rumah? Ini udah mau menjelang Isya. Si Andi nggak biasanya kayak gitu." Terus si Budi tuh akhirnya mau nggak mau cerita lah sama ibunya kalau dari siang, sore, dan menjelang maghrib, bahkan sampai maghrib itu Budi dan Andi itu pergi ke kebun jagung, yang dimana petani-petani pada hari itu sedang memanen jagung. Dan ibu Budi pada saat itu shock mendengarnya guys. Ibu kan sudah bilang, "Bud, kalau ada yang panen jagung, nggak usah main ke sana. Kalau bisa nggak usah ngedeketin. Jauh-jauh, Bud, dari sana. Ya sudahlah, biarkan bapakmu saja yang bercerita. Berceritalah kamu kepada bapakmu," katanya si ibunya dari Budi. Akhirnya si Budi ini ceritalah sama bapaknya. Terus bapaknya tuh kayak yang muka tegang. Terus bapaknya cuman bilang, "Jadi dari zaman dulu, dari zaman kakek neneknya Budi, memang ada beberapa petani dari jagung itu yang melakukan ritual pesugihan untuk ladangnya. Jadi demit itu dia memang memangsa atau memakan anak-anak kecil yang ada di sekitaran lahan perkebunan jagung tersebut guys." Dan pada saat Budi mendengar cerita ayahnya itu, dia itu sontak langsung kaget. Terus dia bilang kepada ayahnya bahwa dia melihat di sudut kebun itu ada sajen yang berisikan ayam yang sudah mati, bunga 7 rupa, dan ada kemenyan. Dan si Budi bilang dia menemukan sosok yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan sontak ayahnya pun merasa kaget atas apa yang Budi ceritakan dan atas apa yang Budi lihat. Sampai ayahnya itu mendatangkan Pak RT nih guys. Pak RT sama sepuh daerah situlah gitu, untuk mendengarkan cerita apa yang Budi lihat. Gimana ini gitu. Karena pada saat itu keberadaan Budi itu memang berdua sama si Andi, dan sampai sekarang Andi itu nggak pulang. Atau mungkin emang ada sangkut pautnya dengan Andi, cerita si Budi ini, menurut ayahnya si Budi. Setelah remukan keluarganya si Budi ini, ayahnya Budi, Pak RT, dan orang tua sepuh di daerah situ, di kampung situ,
mereka mengadakan patroli guys. Ayahnya Budi dan warga sekitar itu mencari di mana letak keberadaan Andi. Mungkin pada saat itu ayahnya Andi dan warga sekitar itu berbondong-bondong untuk datang ke tempat perkebunan jagung tersebut guys. Singkat cerita nih ya guys, si Budi ini pas tidur itu dia tuh ngimpi. Dia flashback lagi dengan suara-suara yang dia pernah dengar pada saat dia berlari. Dia tuh kayak, kan tadi gue ceritain dia dengar suara ada anak kecil yang manggil dia, terus udah gitu bilang minta tolong, terus sakit kan. Nah Budi itu di dalam mimpinya itu dia tuh mimpi dengar suara itu lagi. Ternyata sosok dari suara yang emang Budi bilang Budi kenal sama suara itu, ternyata itu suara dari suara temennya, yaitu Andi. Dan Budi pada saat bangun tersadar, dia baru ingat, ya benar, kata si Budi, itu suara Andi yang minta tolong dan manggil nama gue. Terus dia bilang sakit. Terus yang lari bareng gue itu siapa? Yang pulang keluar dari perkebunan jagung sampai dengan depan rumah gue itu siapa kalau bukan Andi? Tapi kenapa di pertengahan perkebunan jagung itu Andi minta tolong? Andi bilang Andi kesakitan, Andi teriak. Ada apa sebenarnya? Akhirnya si Budi ini bercerita lagi sama ibunya. Dia bercerita tentang mimpi dia gitu. Nah singkat cerita, sampai larut malam itu ayahnya Budi pulang. Dan ayahnya Budi itu bilang tidak menemukan hasil. Artinya Andi itu belum diketemukan. Dan pada saat ibunya Budi bercerita kepada ayahnya Andi, dan ayahnya Andi itu cuma bilang karena Budi itu belum saatnya dan belum targetnya. Mungkin targetnya pada saat itu Andi, tapi Budi tuh kayak masih ngeloding gitu loh, otaknya tuh kayak masih berpikir, gue lari sama siapa, gue sampai rumah, dan gue tuh jelas-jelas ngelihat Andi tuh pulang sampai di rumahnya. Dan akhirnya keesokan harinya ada beberapa warga yang emang tiba-tiba tuh datang ke rumah Pak RT. Terus Pak RT itu langsung kayak manggil warga lagi pakai kelentongan tuh pagi-pagi. Dan disitulah ternyata diketemukan jasad dari Andi tersebut. Dan pada saat itu kejadian yang emang menurut si Budi ini sangat amat menakutkan dia lihat. Dan ya akhirnya pada saat ya Andi diketemuin dengan hal yang tidak wajar, dengan keadaan yang memang tidak selamat lagi, sudah akhirnya si jasad dari Andi ini dimakamkan dan dikebumikan oleh keluarganya guys. Dan sampai sekarang si Budi ngerasa bersalah banget, yang dimana jasad dari tubuh si Andi ini sudah sangat amat mengenaskan guys. Bagian kepala dan bagian badannya itu terpisah. Bagian wajah itu seperti orang tercabik-cabik. Kenapa pada saat itu tidak usah menjelang sore, atau kenapa pada saat itu nggak usah gue nyamperin wewangian wangi kemenyan itu kalau misalnya nasib temen gue si Andi ini bakalan tragis kayak gini. Dan itu menjadi penyesalan terberat Budi sampai dengan saat ini. Gila, kasihan banget ya guys, sampai segitunya gitu. Kayak menurut gue ini cerita yang emang bener-bener bikin sedih, haru, merinding, plus ngeri juga ya guys. Ih, sampai jabang bayi, ya Allah. Oke guys, gue kira sampai sini dulu cerita gue, dan gue bakalan cerita lagi dengan cerita-cerita horor berikutnya. Dan jangan lupa guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram Maya Marisa _ itu aja udah, atau boleh juga kirim voice note kalian atau WhatsApp kalian ke nomor WhatsApp yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.